Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ana Amanda Syafil Umah dari kelompok 8 akan menyampaikan tentang materi jasa pertukaran atau al-sorf dan juga wakalah. Yang pertama ialah pengertian al-sorf atau jasa pertukaran. Secara harfiah, al-sorf dapat diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli. Adapun secara istilah, al-sorf adalah penjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Pertukaran mata uang asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan money change atau foreign exchange. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata al-sorf. Dalam kamus Al-Mujid fi al-Lughah disebut bahwa al-sorf berarti menjual uang dengan uang lainnya. Dan secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau al-sorf mempunyai arti al-ziyadah atau tambahan, penukaran, penghindaran, ataupun transaksi jual beli. Sedangkan adapun secara istilah atau terminologi terhadap beberapa definisi dari beberapa ulama, sebagai contoh Wahbah al-Zuhaili mengatakan al-sorf ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya, baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah, ataupun contohnya uang rupiah dengan uang ringgit. Selanjutnya adalah dasar hukum al-sorf. Seperti yang telah diterangkan dalam pendahuluan bahwa setelah beberapa jenis mata uang telah dibuat, maka mata uang kertas wajib menggantikan fungsi emas dan perak. Yang mana emas dan perak inilah yang dulu dipakai sebagai alat tukar. Dengan demikian, mata uang kertas menjadi satu-satunya satuan hitung dan sarana perantara dalam tukar-menukar. Mata uang kertas menjadi nilai sebagaimana halnya emas dengan perak. Oleh sebab itu, hukum tukar-menukar mata uang kertas adalah hukum Islam yang diistilahkan dengan kata al-sorf, sebagaimana contohnya hal emas dengan perak. Jadi harus seimbang, antara emas dan perak itu boleh ditukarkan. Jikalau emas dengan emas saja itu tidak boleh. Selanjutnya adalah rukun dan syarat al-sorf. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam suatu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan pertukaran mata uang asing, unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut disebut rukun, yang mana pertukaran mata uang asing dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam pertukaran mata uang asing yaitu memiliki 4 rukun. Yang pertama, serah terima sebelum iftiraq atau berpisah. Maksudnya yaitu transaksi tukar-menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak ini berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Yang kedua ada al-tamasul, sama rata. Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya itu haram. Syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu sama jenis, seperti contohnya emas dengan emas. Kemudian yang ketiga ada pembayaran dengan tunai. Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut dari satu pihak ataupun disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada tidak mengandung akad khiyar atau syarat. Apabila terdapat khiyar syarat pada akad al-sorf, baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Yang selanjutnya adalah macam-macam al-sorf, yang dimana macam-macam al-sorf ada yang namanya transaksi spot, dimana transaksi spot adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada satu itu atau over the counter, atau penyelesaian paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Kemudian yang kedua ada transaksi forward. Transaksi forward disebut juga dengan transaksi berjangka, yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang yang lain dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada transaksi swap. Transaksi swap ini di mana transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan dua tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda.
Kemudian yang terakhir ada transaksi option, di mana transaksi option yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan waktu atau tanggal akhir tertentu. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip Alsop. Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya, hendaknya pertukaran mata uang asing Alsop tidak mengandung yang namanya unsur riba, seperti pertukaran yang ada tambahannya pada salah satu atau si penjual ataupun si pembeli. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa prinsip-prinsip pertukaran memenuhi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada unsur riba. Yang kedua, ada sama nilainya. Yang ketiga, ada sama ukurannya menurut ukuran syarak. Dan yang keempat, ada at-takabul, sama-sama tunai. Kemudian yang terakhir ada saling merelakan atau al-taradi. Kemudian mekanisme akad al-sof atau jasa pertukaran. Pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga. Yang selanjutnya ada mekanisme al-sof atau jasa pertukaran, yang dimana pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kita boleh menjual tetapi tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga ataupun simpanan. Hal itu tidak diperbolehkan dalam penjualan al-sof. Kemudian, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai atau at-takabut. Kemudian, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang dampak akad pertukaran jasa bagi suatu negara. Transaksi valuta asing pada umumnya diselenggarakan di pasar valuta asing atau bank devisa perusahaan bisnis valuta asing. Perdagangan valuta asing menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian suatu negara, antara lain yaitu menimbulkan ketidakstabilan nilai tukar mata uang, sehingga menggusarkan para pengusaha dan masyarakat umum. Kegiatan jual beli valuta asing cenderung mendorong jatuhnya nilai mata uang, karena para spekulan sengaja melakukan rekayasa pasar agar nilai mata uang suatu negara berfluktuasi secara tajam. Bila nilai mata uang anjlok, maka secara otomatis rusaklah suatu negara tersebut, dengan ditandai dengan naiknya harga barang-barang atau terjadinya inflasi secara tajam. Akibat lain yang ditimbulkan adanya akad pertukaran jasa adalah goncang dan ambruknya perusahaan yang tergantung pada bahan impor yang pada gilirannya mengakibatkan kesulitan operasional dan sering menimbulkan PHK di mana-mana. Demikian pula suku bunga pinjaman perbankan menjadi tinggi. APBN harus direvisi karena disesuaikan dengan dolar. Defisit APBN pun semakin membengkak secara tajam. Selanjutnya yaitu batasan-batasan dilakukannya akad pertukaran jasa. Batasan-batasan pelaksanaan akad pertukaran jasa dalam valuta asing juga didasarkan dari hadis-hadis yang dijadikan dasar bolehnya jual beli valuta asing. Batasan-batasan tersebut antara lain yaitu: 1. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial atau transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi. Yang kedua, transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukar. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan landasan hukum akad hawalah. Hawalah atau sering dikenal dengan akad pengalihan hutang menjadi suatu bagian yang paling penting dalam transaksi hutang piutang. Secara bahasa, hawalah bermakna mengalihkan atau memindahkan. Di dalam istilah ilmu fikih, hawalah berarti pengalihan atau penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Hawalah hanya dapat terjadi apabila terdapat sebuah kesepakatan. Selanjutnya, rukun dan syarat akad hawalah.
Menurut kesepakatan ulama ahli fikih atau ijma, rukun hawalah ada 6, yaitu muhil, yakni orang yang memindahkan hutangnya kepada orang lain, muhtal, yakni orang yang bersedia piutangnya dibayarkan oleh pihak ketiga, muhal alaih, yakni orang yang dibebani untuk melunasi hutang si pemberi piutang atau muhtal, muhal bih, yakni adanya hak yang dipindahkan, yakni berupa hutang, adanya piutang muhil terhadap muhal alaih, adanya ijab kabul, yakni ucapan pemindahan hutang si muhil kepada muhtal. Sedangkan syarat hawalah berkaitan dengan muhil, muhal, muhal alaih, dan muhal bih, yaitu syarat muhil atau pemindahan hutang, syarat muhal atau orang yang berpiutang kepada muhil atau muhtal, syarat muhal alaih atau penerima piutang hutang, syarat muhal bih atau hutang. Selanjutnya, macam-macam akad hawalah atau pengalihan hutang. Mazhab Hanafi membagi hiwalah atau hawalah dalam beberapa bagian. Ditinjau dari segi objek akad, maka hiwalah dapat dibagi menjadi 2. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menurut utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haq atau pemindahan hak. Sedangkan jika yang dipindahkan itu berkewajiban untuk membayar hutang, maka perpindahan itu disebut hiwalah al-dain atau pemindahan hutang. Ditinjau dari sisi lain dibagi menjadi 2, yaitu hiwalah muqayyadah atau pemindahan bersyarat dan hiwalah mutlaqah atau hiwalah tetap. Selanjutnya, berakhirnya akad hiwalah atau hawalah atau pengalihan hutang. Akad hawalah akan berakhir oleh hal-hal berikut: karena dibatalkan atau fasyak. Ini terjadi jika akad hiwalah belum dilaksanakan sampai tahap akhir lalu difasyak. Dalam keadaan ini, hak penagih dari muhal akan kembali lagi kepada muhil. Hilangnya hak muhal alaih karena meninggal dunia atau bangkrut atau mengingkari adanya akad hiwalah, sementara muhal tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi. Jika muhal alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada muhal, ini berarti akad hiwalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak. Meninggalnya muhal sementara muhal alaih mewariskan harta hiwalah karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini hiwalah muqayyadah, maka berakhirnya sudah akad hiwalah itu menurut mazhab Hanafi. Jika muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta hiwalah kepada muhal alaih dan ia menerima hibah tersebut. Yang terakhir yaitu aplikasi akad hawalah di lembaga keuangan syariah. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hawalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan hutang dengan yang berhutang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.